Tahukah kamu bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan, penebusannya, kebangkitannya, dan kuasanya yang dicurahkan atas kita, semua itu dilakukan Tuhan agar kita mengalami progres. Tuhan akan memampukan kita untuk tidak menjadi statis, tetapi dinamis, terus bergerak maju seturut kehendaknya dalam segala aspek rohani sekuler kita. Tuhanlah yang menolong kita untuk mengambil keputusan hidup yang tepat dan terus mengabdi kepadanya. Di dalam Dia, kita menemukan cara hidup yang baru, cara hidup anak-anak Allah, pengikutnya yang bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki ketaatan yang terus berkembang dalam iman yang berpusat pada Injil, meski berada di bawah tekanan duniawi. Dan di dalam Dialah kita menemukan sukacita sejati, sebab kita tahu Kristus selalu bersama kita dalam seluruh proses iman yang kita jalani. Karena Injil yang sejati memimpin kita untuk berprogres dalam iman kepada Kristus. Puji nama Tuhan, Shalom. Masih ada semangat pada pagi hari ini, amin. Yang bersemangat boleh lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai pada meriam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Fisya Manuela, bisa dipanggil Fisya. Hari ini saya nggak datang sendiri, saya ditemani oleh oma saya yang paling cantik. Oke, sebelum masuk ke khotbah kita hari ini, saya mau bertanya dulu nih ke teman-teman semua. Begitu beratkah beban kita? Duh, capek banget nih dengan masalah, capek banget nih dengan tugas, capek banget nih dengan perkuliahan, pekerjaan. Kok Tuhan, masalah yang satu belum selesai udah ada lagi ya? Kok Tuhan, aku kayak jatuh ditimpa tangga lagi? Pernah merasa seperti itu? Terkadang teman-teman, kita terlalu fokus terhadap masalah. Fokus kita terlalu terhadap hal-hal negatif. Nah, sebelum memulai khotbah ini, aku mau ajak kita semua keluar dulu yuk, sama-sama dari fokus masalah ini. Keluar dulu yuk dari fokus hal-hal negatif ini. Gimana sih caranya kita keluar dari fokus masalah ini? Yuk sama-sama kita baca Matius 17 ayat 20, karena firman Tuhan yang kita baca tidak akan kembali dengan sia-sia. 3, 2, 1. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ada yang tahu nggak besarnya biji sesawi itu berapa? Ada yang tahu nggak? 1 mili. Besarnya biji sesawi itu 1 mili. Segini, nggak kelihatan ya kalau dari jauh. Tapi kalau kita tanam, tahu nggak tumbuhnya seberapa tinggi? 3 meter pohon. Keren ya teman-teman. Dari 1 mili, 3 meter itu kalau kita jadikan ke milimeter berapa? 3.000. Artinya 3.000 kali lipat. Itu adalah hasil dari iman. Nah, menolong dan memerhatikan orang itu susah teman-teman kalau kita nggak punya iman, kalau kita nggak punya dasarnya. Makanya dari itu, tadi kan kita sudah baca ya sama-sama. Yang di highlight warna kuning, takkan ada yang mustahil bagimu. Yuk sama-sama kita katakan, takkan ada yang mustahil bagi saya. Mana nih, kok nggak ada suaranya? Takkan ada yang mustahil bagi saya. Ada amin? Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang indah untuk kita semua sepanjang tahun ini. Pertanyaannya, kita mau nggak terima rencana tersebut? Mau ya? Ada satu cerita yang menurut saya sangat cocok untuk tema hari ini, dari sebuah film yang diluncurkan pada tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Judulnya 5 cm. Ada yang pernah nonton 5 cm? Film ini berkisah tentang 5 orang sahabat. Mereka kemana-mana bareng deh pokoknya. Cerita apapun juga ya bareng-bareng. Tapi pada satu ketika mereka merasa jenuh dengan persahabatan mereka. Dan mereka mencoba untuk, kita coba pisah dulu deh selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu,
mereka berhenti sama sekali nggak berkomunikasi. Dan karena mereka merasa kangen nih, ceritanya udah 3 bulan lamanya mereka udah sama sekali nggak berkomunikasi, mereka memutuskan untuk bertemu kembali. Dan untuk merayakan pertemuan mereka itu, mereka mau memanjat puncak tertinggi di Jawa, yaitu puncak Mahameru di tanggal 17 Agustus. Susah nggak teman-teman? Susah loh. Kita manjat sendiri aja susah, pasti penuh pengeluhan, apalagi bareng-bareng sama teman-teman. Kelihatannya sih, oh enggak kok, nanti fun, nanti seru aja. Itu kelihatannya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita semuanya lagi sama-sama susah, terus ada yang butuh pertolongan kita, apa kita fokus terhadap diri kita sendiri atau kita bantu teman yang lain? Susah loh teman-teman. Pertolongan ini berbicara mengenai persahabatan dan juga iman. Mereka menaruh puncak Mahameru itu 5 cm di depan kening. 5 cm di depan kening. Jadi tujuannya selalu mereka lihat. Tujuannya selalu mereka melihat. Itu tapi gak logik. Ya memang gak logik teman-teman. Gak ada yang semua Kalau kita datang ke gereja jangan pakai logika. Kalau kita datang ke gereja belajar untuk pakai iman. Taruh harapanmu, taruh tujuanmu 5 cm di depan kening. Maka apapun juga yang kamu lakukan, kamu akan melihat terus di tujuannya. Harapannya ada di depan kening kita. Ada amin? Maka kalau kita percaya dan kita berjalan dengan iman dan terus melihatnya, maka kan terkabul. Ada di Matius 18 ayat 19 sampai 20, saya mau ajak kita semua baca lagi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini yang penting teman-teman. Ketika kita sepakat bersama-sama di dunia ini, maka Tuhan hadir dan memampukan kita semua. Ada amin? Amin. Maka tema hari ini adalah look out for one another. Boleh tepuk undang teman kalian? Aku peduli loh sama kamu. Mana nih gak ada suaranya? Aku peduli loh sama kamu. Nah setelah kita tahu ya tadi untuk tidak fokus dulu nih dengan masalah, kita keluar dulu dari fokus kita dengan masalah, hal-hal negatif yang sebenarnya gak begitu penting teman-teman. Kita keluar dulu nih dari fokusnya ini. Kedua, miliki dasar dulu, punya iman. Nah gimana sih caranya kita bisa konsisten untuk menjadi berkat bagi sesama kita? Gimana caranya? Maka pesan pertama kita adalah abide in Him. Apa itu? Pastikan kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5, yuk sama-sama kita baca dengan suara keras ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 ini berbicara mengenai hubungan ketergantungan yang luar biasa antara pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kalau dijelaskan, Tuhan itu adalah pokok anggur dan kita semua yang hadir di sini termasuk saya adalah rantingnya. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini contohnya teman-teman, dia membatasi kuasa Tuhan dengan cara yang dipikirkan atau cara yang orang lain pikirkan. Untuk bisa konsisten dalam menjalani sesuatu bersama-sama, kita perlu menaruh kepercayaan di tangan Tuhan. Percaya deh teman-teman, kalau kita nggak punya iman, nggak punya kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan,
maka akan susah. Pada dasarnya, manusia itu akan mementingkan diri sendiri. Memang gak kelihatan, tapi itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia mementingkan diri sendiri. Ketika ada bahaya, pasti yang diselamatkan diri sendiri dulu. Kecuali kalau dia sudah mengasihi seseorang. Kecuali kalau fokusnya sudah keluar dari egonya sendiri. Kecuali kalau fokusnya sudah keluar dari dirinya sendiri. Itu yang perlu kita pelajarin sama-sama teman-teman. Ketika teman-teman di Energize ini mau membangun sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, berdoa dulu kan pasti. Itu sebenarnya landasan awal dari iman. Landasan awal dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, pesan ketiga dari khotbah hari ini adalah let there be no dispute. Jangan sampai ada perselisihan. Sama-sama aku ajak baca lagi di Yohanes 18 ayat 11. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kita lihat lagi ya, di kitab Lukas, pasal 22, pasal 51. Ayat 51, sorry. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah, tahu gak ini ketika apa? Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap oleh para prajurit untuk disalibkan ya teman-teman. Sebelum Yesus mengadakan mujizat, dia minta sarungkan pedangmu. Apa sih artinya sarungkan pedangmu? Pedang selisihan, pedang iri hati, pedang keegoisan, pedang kemarahan. Sebelum kita menerima mujizat, kita harus sarungkan pedang itu dulu. Tuhan, tapi nggak boleh kayak gitu dong. Dia sudah nyakitin aku. Tuhan, dia sudah fitnah aku loh. Mana pembalasanmu? Katanya Tuhan ada sama-sama aku. Tuhan, aku udah di titik terendah hidup aku, tapi kenapa Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan malah membiarkan orang-orang yang menyakiti aku leha-leha aja kayak gitu Tuhan? Tuhan bilang, sudahlah itu, sarungkan pedangmu. Kalau kita mau menerima mujizat, kalau kita mau menerima kesempatan yang besar dari Tuhan, sarungkan dulu ini, pedang iri hati, pedang perselisihan, pedang kemarahan, pedang dengki. Aku kasih contoh ya teman-teman. Ini ada satu wadah air. Isinya apa? Air putih. Kalau kita isi dengan air putih, tumpahnya apa? Air putih juga. Tapi kalau air putih ini kita isi dengan air kotor terus menerus, tumpahnya apa? Air kotor kan teman-teman? Logik ya? Sama seperti wadah hati kita. Kalau wadah hati kita isi dengan pedang perselisihan, pedang amarah, pedang iri hati, pedang dengki hati, maka yang keluar apa? Yang kotor juga teman-teman. Gimana kita bisa memedulikan sesama kalau wadah hati kita masih kotor teman-teman? Tapi apa yang perlu aku lakukan kalau ternyata aku sudah berbuat dosa perselisihan? Apa yang perlu aku lakukan kalau ternyata aku sudah berbuat dosa iri hati? Apa yang perlu aku lakukan kalau ternyata aku sudah berbuat dosa kemarahan? Teman-teman, pada dasarnya semua manusia itu lahir sudah berdosa. Apa tapi yang harus kita lakukan? Yuk sama-sama kita baca. Di Lukas 7 ayat 44
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Kisah ini bercerita mengenai seorang perempuan yang terkenal sangat berdosa. Ketika ia tahu Tuhan Yesus ada di sana, ia datang ke Tuhan Yesus, sujud di kakinya, menyeka kaki Tuhan Yesus dengan air mata, lalu menyekanya dengan rambutnya, dan meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Teman-teman, jangan bayangin kalau zaman Tuhan Yesus itu jalanan udah beraspal ya, atau udah ada lantai, penuh debu. Dan saat itu minyak wangi sangat mahal, teman-teman. Pada ayat selanjutnya, saya tidak ajak baca kembali ya, teman-teman, tapi saya bacakan saja. Tuhan berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Dan selanjutnya Tuhan juga bilang kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Teman-teman, ada yang di sini pernah disakiti? Ada yang di sini pernah merasa gak berdaya? Ada yang di sini pernah merasa, Tuhan kayaknya aku gak sanggup. Tuhan kayaknya aku terlalu berdosa. Ada? Kalau lupa, ingat satu. Kasih. Kasih itu melampaui segala akal. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. If we apart from God, we can do nothing. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Artinya jika kita jauh dari sumbernya, jauh dari Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada yang bawa handphone nggak? Pasti bawa dong ya. Boleh diangkat handphonenya? Baterainya berapa sekarang? Ada yang full baterainya? Atau jangan-jangan udah sisa 70, 50, rata-rata segitu ya? Ada nggak HP-nya yang bisa bertahan lama kalau kalian pakai non-stop selama 24 jam? Apalagi kalau pakai aplikasi yang menguras energi baterainya. Di sini banyak cewek-cewek kan, kalau kalian pakai kamera, itu menguras energi baterai doang loh. Itu kita kalau kita ambil foto, kita ambil video, pasti ratusan ya. Paling yang post juga 1-2 doang ya fotonya. Sama kok aku juga. Itu menguras energi baterai banget. Nah, ketika kita tahu handphone kita low bat, kita mencari apa? Charger, apalagi? Power bank, apalagi? Stop contact, itu semua apa? Sumber energi. Nah, sama teman-teman. Kalau kita merasa, duh Tuhan kok aku lelah banget ya. Istilahnya social battery-nya habis. Duh Tuhan, kalau udah banyak beban gini, udah capek begini, masa harus melihat teman-teman lagi sih? Masalah aku aja masih banyak gini. Duh Tuhan, Tuhan yakin nih aku harus bantu ini. Tuhan yakin nih aku ditempatin di sini. Aku aja masih banyak beban begini. Cek dulu teman-teman, kita udah lari ke sumbernya belum? Ketika kita merasa capek, ketika social battery kita habis, kita udah lari ke sumbernya belum? Kita udah cari Tuhan belum? Kita udah berdoa belum? Paham ya teman-teman? Nah, maka mari kita praktekkan setiap hari sebelum memulai aktivitas, berdoa dulu. Katakan, Tuhan, aku percaya jika Engkau ada di dalam aku dan aku ada di dalam Engkau, maka apapun juga yang aku perbuat dapat berbuah lebih baik. Amin. Nah, teman-teman, Tuhan sudah memberikan kita semua kesempatan untuk bisa berada di tahun ini. Tadi sama ya pertanyaannya.
Mau gak kita dekat dengan Tuhan? Mau gak kita masuk lagi ke hadirat Tuhan? Kenapa pakai kata mau? Simple ya teman-teman. Kita hadir di sini itu karena mau. Karena kita berkehendak. Gak bisa kalau cuma pakai pikiran, gak bisa kalau cuma pakai perasaan. Kok gitu sih? Aku contohin ya. Aku pikir besok aku mau ke gereja. Aduh, tapi kerjaan aku banyak, tugas aku banyak. Kayaknya gak usah deh. Aku rasa besok aku mau ke gereja. Aduh, tapi nanti ketemu sama orang yang itu, dia sombong banget. Gak jadi teman-teman ke gereja. Kita datang ke gereja itu karena kita punya kehendak. Maka kemauan itu sangat penting. Nah, maka dari itu pesan kedua kita adalah do not limit God's power. Jangan batasi kuasa Tuhan. Mari sama-sama kita baca kelompok kitab Injil, kitab Matius pasal 13, ayat 55 sampai 58 dengan suara keras. 3, 2, 1. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Teman-teman, kalau tadi sudah kita baca ya, orang-orang di tempat asal Tuhan Yesus membawa Tuhan Yesus dari level Tuhan menjadi level manusia, anak dari seorang tukang kayu. Seringkali kita sebagai manusia juga menjadi ragu, juga membatasi kuasa Tuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi. Tuhan kayaknya aku gak bisa deh. Tuhan, beban aku terlalu banyak deh. Tuhan yakin tempatin aku di sini. Tuhan yakin aku harus menolong dia. Itu membatasi kuasa Tuhan, teman-teman. Mujizat tidak terjadi karena kita sendiri yang kadang tidak percaya. Mujizat tidak terjadi karena kita sendiri yang membatasi diri kita. Dan kita tidak bisa maju karena mindset kita sendiri. Karena perasaan kita sendiri. Maka apa-apa kalau mau lakukan sesuatu itu pakai kehendak dan kemauan. Nah, ada satu lagi nih yang penting. Tahu nggak bedanya percaya dan menaruh kepercayaan? Emang beda ya? Beda teman-teman. Percaya saja dan menaruh kepercayaan itu tingkat levelnya tuh sangat berbeda. Gimana cara kita mengerti? Aku kasih satu perumpamaan ya. Kalau ada satu anak laki-laki umur 12 tahun bilang ke teman-teman, aku bisa nyetir loh kak. Percaya nggak? Ada yang percaya boleh lambaikan tangan? Nggak ada ya yang percaya anak 12 tahun bisa nyetir. Tapi besokannya dia nyetir mobil orang tuanya datang ke depan kalian. Sekarang kalian percaya? Percaya dong, kan melihat dengan mata kepala sendiri. Oh iya, anaknya bisa nyetir. Nah, gimana kalau kalian punya satu mobil, mobilnya bagus, mobilnya mahal, masih dicicil. Terus anak 12 tahun ini minta kunci mobilnya ke kalian. Kak, minta dong kunci mobilnya. Aku mau bawa, aku mau nyetir pakai mobil kakak. Dikasih gak? Ada yang mau ngasih? Enggak kan? Itu bedanya teman-teman. Bedanya kita percaya, oh iya tahu kok dia bisa nyetir. Tapi ketika kita tidak memberikan kunci mobil kita ke tangan anak 12 tahun itu, artinya kita tidak menaruh kepercayaan di tangan anak 12 tahun tadi. Sama seperti kita. Kadang-kadang kita tahu kok, oh Tuhan itu luar biasa. Oh Tuhan itu sudah pernah menolong kita. Oh Tuhan itu Jehovah Jireh. Oh Tuhan itu bisa menyembuhkan. Oh Tuhan itu mengadakan banyak sekali mujizat. Tapi sudah belum kita menaruh kehidupan kita ke tangan Tuhan?
Sudah belum kita percayain setir kita ke tangan Tuhan? Atau masih dipegang aja, Tuhan gak mau, aku maunya ke sini. Tuhan gak mau, aku maunya ke sana. Sama-sama kita renungkan ya, teman-teman semua. Seperti juga ada satu contoh lagi di dalam Alkitab, bagaimana dia membatasi kuasa Tuhan. Kita sama-sama baca di tanda mujizat yang ketiga, di kitab Yohanes, tentang seorang yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Yohanes 5 ayat 6. Sama-sama kita baca. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, jadi ingat lagi tadi perumpamaan satu wadah. Gak apa-apa kalau wadah kita saat ini masih belum bersih, gak apa-apa. Tapi apa yang harus kita lakukan? Setiap hari isi dengan hal-hal positif. Setiap hari lihat di sosial medianya, jangan gosip teman-teman. Lihat di sosial medianya apa? Hal-hal yang positif. Firman Tuhan. Dengerin musiknya apa? Rohani. Ya? Ini teman-teman. Karena sosial media itu bisa dibilang sangat bahaya. Karena penyebaran informasi itu sangat cepat dan sangat luas. Kalau teman-teman pernah melihat di sosial media, ada yang bilang, do what makes you happy. Lakukan apa yang membuat kalian bahagia. Lakukan apa yang membuat aku bahagia. Sering dengar? Itu salah, teman-teman. Kurang tepat. Yang harus kita lakukan adalah do what glorifies God. Lakukan apa yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah tujuan hidup kita sama-sama, teman-teman. Ada amin? Karena kenapa? Kalau kita cuma melihat kesenangan kita saja, gak bisa itu yang namanya memedulikan sesama. Gak bisa itu namanya menolong sesama, gak bisa. Karena ketika kita merasa, duh, aku gak happy sama dia, ngapain aku bantu? Duh, kerjaan ini kayaknya susah banget deh, aku gak happy Tuhan, kayaknya gak cocok deh sama aku. Itu yang membuat kita gak maju, teman-teman. Makanya penting sekali kalau kita melihat sosial media itu, lihat dulu, oh Tuhan, ini sesuai gak ya dengan firman-Mu? Langkah yang aku ambil ini sesuai gak ya dengan firman-Mu? Benar? Saya mau ajak kita baca ayat terakhir. Di 1 Petrus 4 ayat 8. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Artinya apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi teman-teman, kalau nanti sampai rumah lupa apa aja sih pesannya, gak apa-apa. Tapi jangan diulangin lagi minggu depan. Kalau sampai rumah lupa, ingat satu, kasih. Lakukan semuanya dengan kasih. Maka kita akan belajar dari contoh seorang Tuhan Yesus, bagaimana dia turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib. Atau kita mau seperti Lucifer, yang pingin, aku harus seperti ini, aku harus di atas. Hati-hati teman-teman. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya boleh minta pemusik untuk maju ke depan menemani saya di atas panggung. Teman-teman, puji Tuhan, saya saat ini sedang mengambil S2 untuk bidang teologi. Dan sambil bekerja. Kesempatan ini menurut saya memang sangat bagus. Tapi untuk menjalaninya itu susah, teman-teman.
Waktu pertama kali saya baru lulus SMA, beberapa tahun yang lalu, puji Tuhannya, ketika saya mau start untuk magang, untuk mencari pengalaman terlebih dahulu, puji Tuhan saya diterima sebagai karyawan tetap di salah satu startup company. Jadi saya bekerja sambil berkuliah sejak lulus SMA. Susah nggak? Susah banget teman-teman. Apalagi sebagai seorang manusia, cenderung saya akan melihat teman-teman saya yang lain. Tuhan, kok dia bisa kayak gitu ya? Tuhan, aku juga mau kayak gitu. Kayaknya salah deh Tuhan. Aku bekerja sambil berkuliah gini. Dia berkuliah doang bisa main-main sama temennya. Dia masih bisa enak-enak di rumah aja. Lah Tuhan, aku dari pagi sampai rada malam aku harus dikejar deadline. Setelah pulang aku masih harus ngerjain tugas kuliah. Sampai jam 1, sampai jam 2, besok pagi bangun lagi. Tuhan, benar gak sih ini langkah yang benar buat aku? Kayaknya salah deh. Nah, ketika saya merasa seperti itu teman-teman, untungnya saya nggak lari kemana-mana. Saya larinya ke orang tua saya. Pak, Ma, aku mau resign. Boleh nggak? Oh iya, nggak apa-apa, Fisya, resign aja. Enggak ya? Papa Mama bilang, Fisya, bukankah seorang anak lulus SMA menjadi seorang business development di sebuah startup company, karyawan tetap pula, itu bukannya anugerah dari Tuhan? Fisya, kamu harus belajar untuk mengorbankan sedikit saja dari kesenanganmu untuk berproses menjadi lebih baik. Terus setelah itu, saya masih rada ragu-ragu teman-teman. Saya adalah seorang yang sangat perfeksionis. PD juga, PD-nya tinggi deh. Waktu lulus SMA, PD saya tuh tinggi banget. Karena puji Tuhan, lulus dengan lulusan terbaik. Dan selama di sekolah ranking 1 karena mikirnya, oh iya, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain. Ketika masuk ke kantor, aduh, oh gini ya ternyata kehidupannya. Aduh, kok Tuhan gak bisa ya aku ngerjain ini. Tapi balik lagi karena sisi perfeksionisnya, pengen semuanya berjalan dengan lancar, akhirnya dikejar tuh. Ambisius banget aku. Akhirnya capek sendiri sih teman-teman. Dikejar terus. Pada satu ketika udah capek kuliah, capek kerja, Fisya yang saat itu masih ada labil ya, datang ke papa mama lagi. Pak, Ma, boleh gak hari Minggu ini aku gak usah ke gereja? Boleh gak aku gak usah pelayanan? Boleh gak aku gerejanya online aja? Gak salah dong gereja online, kan ibadah juga. Gak salah teman-teman. Yang salahnya, kok bisa aku bekerja secara offline? Kok bisa aku berkuliah dengan sungguh-sungguh tapi untuk ke gereja maunya online? Papa mama aku langsung bilang, simple sih. Fisya, prioritas kamu jangan sampai terbalik. Antara pelayanan, kuliah, dan kerja. Itu kayak tamparan reminder keras untuk aku teman-teman. Oh iya benar ya Tuhan. Bukannya sampai sekarang aku ada sampai saat ini di level ini semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan aku? Bukankah seluruh berkat yang aku nikmati sampai saat ini itu dari Tuhan? Kok bisa ya aku gak prioritasin Tuhan?
kok bisa ya aku lebih pentingin kerjaan dan kuliah aku? Kok bisa ya aku minta ke papa mama, aku gak usah pelayanan, aku gereja online aja. Mulai dari itu, teman-teman, apa yang aku lakukan adalah memegang satu ayat. Ayatnya apa? But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you as well. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apapun juga, apa yang kalian pikirin? Keluarga? Pekerjaan? Studi? Your future? Masa depanmu? Pasanganmu? Keuanganmu? Itu yang akan ditambahkan kepada Tuhan ketika kamu memilih untuk mencari dulu kerajaan Tuhan. Ketika kamu memprioritaskan dulu sumbernya. Karena kita ranting-rantingnya, teman-teman. Kita nggak bisa lakuin apa-apa. Seperti ayat yang tadi kita baca ya. Kalau kita saat ini merasa, Tuhan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan, kok aku nge-stuck ya di sini aja? Jangan lari kemana-mana, teman-teman. Larinya ke Tuhan. Larinya ke keluarga. Ambil saat untuk selah. Ambil saat untuk berdoa. Dan ketika saya merubah keputusan hidup saya, ketika saya merubah fokus saya, yang tadinya fokus ke masalah terus, fokus ke hal negatif terus, saya keluar dari fokus tersebut. Makanya tadi saya ajak kita sama-sama keluar ya, dari fokus masalah itu, fokus hal-hal negatif. Karena ketakutan kita biasanya cuman apa yang kita pikirkan. Gak semuanya terjadi, teman-teman. Kita keluar dulu yuk sama-sama dari fokus masalah tersebut. Fokusnya ke Tuhan. Aku menolong dia karena aku cinta Tuhan. Aku mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi aku. Bisa, teman-teman? Dan seperti seorang perempuan berdosa tadi, yang datang dengan seluruh keluh kesahnya, datang dengan seluruh beban hidupnya, datang dengan rendah hati ke Tuhan Yesus, dan menangis sujud di hadapan Tuhan Yesus. Saya mau ajak kita untuk sama-sama melakukan hal yang sama. Yuk datang, bawa seluruh kekhawatiran kita, seluruh permasalahan kita, ke sumber yang tepat, ke Tuhan Yesus. Maka apapun juga yang kita lakukan, apapun juga yang kita pikirkan, apapun juga yang kita mau dan inginkan, itu yang terjadi. Kata puji Tuhan. Ada amin? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan tutup dengan satu pujian.